Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini insyaallah kita akan mulai membaca silsilah akidah yang kita akan mulai dari kitab Lum'atul I'tiqad, dan setelah kita tamat dari kitab Lum'atul I'tiqad, insyaallah kita akan sambung dalam kitab Qawaidul Muthla yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan setelah kita tamatkan kitab Qawaidul Muthla, insyaallah kita sambung kepada kitab Aqidah Al-Wasithiyah miliknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Selesai dari kitab Aqidah Al-Wasithiyah, insyaallah kita akan belajar Risalah Al-Hamawiyah miliknya Syekhul Islam, dan setelahnya kita masuk kitab Risalah Tadmuriyah. Ya, dan setelah Risalah Tadmuriyah kita insyaallah akan belajar kitab Aqidah, kitab Aqidah yang perlu untuk dipelajari oleh setiap penuntut ilmu. Ya, dan kita mulai seminggu sekali di awal pertemuan kita, dan kalau memang seandainya dibutuhkan kita tambah waktu, ya. Cuman saya ingin mengenalkan kepada antum, inilah kitab akidah yang perlu kita pelajari. Ya, saya ulangi, dimulai dari kitab Lum'atul I'tiqad, kemudian kita sambung kitab Qawaidul Muthla, kemudian kita sambung kitab Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian kita sambung kitab Risalah Al-Hamawiyah, kemudian kita sambung kitab Risalah Tadmuriyah, dan masuk ke dalam akhir pembahasan kita Aqidah At-Tahawiyah. Ya, dengan kita mempelajari 6 kitab yang saya sebutkan tadi, insyaallah kita akan bisa mengenal lebih dekat apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sebelum saya atau kita masuk kepada pembahasan kitab, ya kitab kita Lum'atul I'tiqad, ada beberapa muqaddimah yang ingin saya sampaikan. Ya, ada beberapa muqaddimah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwasanya para salaf, ketika kita sebut para salaf, ya, maka diinginkan dengan salaf adalah 3 generasi yang terbaik dalam Islam, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, itu generasinya sahabat, kemudian setelahnya dan setelahnya, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kalau seandainya disebut sebagai jalannya para salaf, maka diinginkan di 3 generasi ini. Nah, mereka, jalannya mereka, ya, di dalam bab akidah, mereka menerima seluruh apa yang sahih dari dalil dari Alkitab dan juga dari sunnatin Nabi SAW. Ya, mereka terima Al-Quran dan Sunnah tersebut, dan mereka berjalan di atas jalan Al-Quran dan Sunnah tersebut tanpa membedakan hadisnya mutawatir ataukah haditsun ahad. Ya, para salaf itu tidak membedakan antara hadis al-mutawatir dengan hadis apa? Hadis ahad. Karena banyak dari kalangan ahli bidah, dari kalangan ahlul ahwa, dari kalangan Mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwasanya dalam masalah akidah tidak bisa digunakan hadis apa? Hadis ahad. Ya, hadis dan dalam pembahasan akidah hanya diterima hadis yang mutawatir. Ya, ini pemikiran siapa? Ini pemikiran dari kalangan khalaf. Pemikiran dari kalangan ahlul bidah, mereka mengatakan hadis-hadis yang itu bentuknya hadisun ahad tidak diterima dalam masalah akidah. Oleh karena itu, mereka berani mengucapkan ucapan-ucapan yang sangat keji. Di antara bentuk kekejian mereka, di dalam keyakinan mereka, boleh bagi seseorang menerima adanya azab kubur, nikmat kubur, dan boleh tidak terima. Karena hadis-hadis yang datang tentang nikmat kubur dan azab kubur itu hadisnya ahad, bukan hadis mutawatir. Jelas ya? Orang Mu'tazilah
Di antara neo Mu'tazilah yang ada di zaman sekarang ini adalah kelompok apa? Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir mereka tidak mengambil dalil dalam masalah akidah kecuali hadis yang mutawatir. Ya, adapun hadis-hadis yang datang tentang nikmat kubur, azab kubur itu semuanya haditsul ahad. Bisa kita percaya adanya azab kubur dan bisa tidak kita percaya. Jadi ini merupakan akidah yang menyelisih akidahnya ahlu sunnah. Adapun para salaf terdahulu, mereka menerima seluruh apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah itu hadisnya mutawatir ataukah hadis ahad, itu mereka terima dengan penerimaan yang lapang. Bisa dipahami ya? Baik. Wa kutubus salaf mutaqaddimihim wa mutaakhirihim mahsyudatun bidzalik la yakhfa laka 'ala man ittala fiha fa 'ala hadhihi tariqah iqdud wa ma siwaha fardud. Ya. Dan kitab-kitab para salaf, apakah kitab terdahulu, atau baca kitab Al-Imam Al-Ajurri, kitab Syariah, atau baca kitab Sunnah miliknya Ibnu Abi Asim, atau baca kitab Sunnah miliknya Imam Ahmad, atau baca kitab Al-Ibanah miliknya Ibnu Battal, atau baca kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah miliknya Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah, seluruhnya mereka membahas bahwasanya tidak dikenal di kalangan mereka ada hadis ahad dan hadis mutawatir. Selama itu sahih dari Nabi SAW, maka mereka terima. Dan apa yang datang dari salaf, peganglah kuat-kuat. Dan apa yang menyelisih daripada jalan salaf, maka apa? Kalian tinggalkan. Iya, ini jalan salaf. Adapun daripada jalannya khalaf, al-khalaf yaitu orang yang menyelisih jalannya salaf, yang menyelisih jalannya sahabat, yang menyelisih jalannya tabi'in, yang menyelisih jalannya tabi'ut tabi'in dari kalangan ahlul bidah wal ahwa, fa'ala khilafin ma alaihi ulaika salaf, maka marjiahnya mereka adalah akal. Yang menjadi sandaran mereka dalam memahami akidah, dalam memahami agama adalah akal. Apa saja yang masuk akalnya maka diterima. Apa saja yang tidak masuk akal mereka maka ditolak. Ini kelompok apa? Kelompok khalaf, ahlul bidah wal ahwa. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, saya sebutkan beberapa contoh. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Iya, kata beliau dalam kitab Bidayah wa Nihayah di jilid yang ke-10 di halaman 29, kata Al-Imam Ibnu Katsir, anna Amr bin Ubaid wa huwa ahadur rawadul Mu'tazilah. Ya, Amr bin Ubaid salah seorang tokoh Mu'tazilah. Mungkin Anda pernah mendengar. Amr bin Ubaid ini dia seorang ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah. Dia tidak bisa melafazkan huruf ra. Apa dalam bahasa kita? Cadang. Dia tidak bisa mengucapkan huruf ra. Iya. Kemudian tiba-tiba dia disuruh ceramah. Iya. Dan subhanallah dia merangkai kalimat-kalimat dalam ceramahnya tanpa ada huruf ra satupun, untuk tidak menambahkan kekurangannya. Luar biasa mahirnya dia berbicara. Tetapi laki-laki ini su'ul adab. Laki-laki ini memiliki adab yang jelek kepada nas yang datang dari Nabi SAW. Sampai-sampai dia berkata, ya, sumia hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, diperdengarkan kepadanya hadis Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, anna ahadukum yujma khalqu fi batni ummihi 40 yawman. Ya, hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya seorang hamba, ya, ketika dia berada dalam perut ibunya selama 40 hari akan ditiup ruh baginya, dan telah dicatat baginya apa? Syaqiyun wa sa'idun. Dia telah dicatat apakah dia sukses ataukah dia celaka. Ini hadis dalam masalah apa? Dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, masalah iman terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, hadis ini disampaikan oleh Amr bin Ubaid. Kata Amr bin Ubaid, "Lau sami'tul A'mash yaqul hadza lakadzibtu." Kalau seandainya hadis ini aku dengar langsung dari A'mash, niscaya aku akan mendustainya. A'mash adalah seorang rawi hadis yang thiqah, bahkan imamnya ahlul hadis. Siapa namanya Al-A'mash? Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad. Ya, nama A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad. Ya, dan sedikit saya cerita, beliau ini memiliki, ya, perangai yang luar biasa. Sampai-sampai beliau mengatakan, kalau seandainya saya ini menjual kentang, nggak ada orang mau beli dengan saya, karena jeleknya fisik saya.
Dia suka apa? Matanya suka berair. Jadi kalau dia jual kentang nggak ada yang mau beli sama dia. Tapi subhanallah, karena dia seorang ahlul hadis, beliau ya memiliki perangai yang saya sebutkan tadi. Suatu hari dia punya rambutnya sudah panjang. Rambutnya sudah panjang. Kemudian salah seorang muridnya berkata, "Wahai guruku, aku akan mencari seorang pemangkas rambutmu." Di awalnya dia tidak mau. Dipaksa akhirnya saya siap. Tetapi dengan syarat jangan pernah dia tanya apapun sama saya. Kalau seandainya dia tanya, saya stop. Ini kata beliau. Dan kebetulan yang menggunting rambut pada waktu Junaid. Junaid seorang ulama ahlul hadis. Seorang ulama ahlul hadis. Kemudian digunting rambutnya setengah. Nah si Junaid nggak tahan dia. Ini imamnya ahlul hadis ini. Kesempatan besar bagi saya untuk berbicara dengan dia. Kemudian kata Junaid, "Wahai Amash, saya ingin menanyakan kepada engkau sebuah hadis." Kemudian tiba-tiba dia marah. Tiba-tiba dia marah. Ya, beliau mengatakan, "Saya sudah katakan sama kamu jangan mengajak saya bicara." Ya, jangan mengajak saya bicara. Akhirnya apa? Akhirnya dia pergi marah, rambutnya setengah digunting, setengah apa? Masih panjang. Ya, dan pernah beliau mengatakan manusia pada hari ini gila, kata beliau. Manusia hari ini pada gila. Ya, kenapa? Kebiasaan beliau pakai baju selalu terbalik. Beliau pakai baju selalu terbalik. Ya. Nah, kata beliau, ya, orang bajunya yang kasar itu dipakai di badannya, yang bagus dinampakkan keluar, kan sudah gila semua orang. Ya seharusnya yang jelek, yang rapi, yang bagus itu dikena badannya, bukan dinampain ke manusia. Ya, dan subhanallah, ya beliau rahimahullah itu punya pesantren, bahasa kita pesantren ya. Sebelum masuk ke pesantrennya itu harus melewati anjing-anjing yang dipasang di perbatasan jalan. Kalau seandainya lewat, alhamdulillah. Kalau nggak lewat sudah pulang, nggak bisa hadir di majelis beliau. Ya, dan beliau mensyaratkan orang yang hadir di majelisnya tidak boleh ada satupun yang berbicara. Kalau seandainya berbicara, stop pengajian. Beliau stop pengajiannya. Kebetulan subhanallah kebiasaan beliau kalau memberikan pengajian itu suka meludah ke samping kiri. Ya, jadi kalau pengajian meludah samping kiri. Kebetulan hadir pada waktu murid baru di sampingnya. Murid baru hadir. Dan sudah dikatakan jangan ada yang bergerak dan ada yang ribut. Kalau sempat ribut dibubarkan pengajian. Dan subhanallah karena memang rindu dan cinta dengan ilmu hadis, apa yang datang dari Al-Imam Amash, akhirnya laki-laki ini sabar dia. Diludah berkali-kali, tetap sabar. Iya. Dan antum bisa membaca biografi bagaimana Al-Imam Amash Sulaiman bin Mihram Abu Muhammad thiqatun thabt, imamnya ulul hadis. Nah kata Ammar bin Ubaid, kalau seandainya aku mendengar hadis langsung dari Al-Imam Amash, lakadzibtu, aku akan dustakan dia, karena nggak masuk akal saya. Bagaimana seseorang belum lahir sudah dicatat takdirnya, nggak masuk akal. Iya. Kemudian dia katakan, "Lau sami'tu Zaid bin Wahab yaqul hadza ma ajabtuhu." Kalau seandainya hadis ini langsung juga aku dengar dari Zaid bin Wahab, maka niscaya aku tidak akan terima apa yang disampaikan oleh dia. Dan subhanallah dia juga berkata, "Walau sami'tu Abdullah ibn Mas'ud yaqul hadza ma qabiltuh." Walaupun hadis ini ku dengar langsung dari Abdullah ibn Mas'ud, tidak akan aku terima. Ini kan luar biasa. Menolak dari ucapan seorang sahabat Rasulullah SAW yang Rasulullah telah berkata tentangnya, kalau seandainya kakinya Abdullah ibn Mas'ud ditimbang dengan gunung Uhud, niscaya apa? Kakinya Abdullah ibn Mas'ud lebih berat di sisi Allah, tapi tidak diterima oleh siapa? Laki-laki ini. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan akalnya, tidak sesuai dengan otaknya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dan subhanallah tidak sampai di situ, dia berkata, "Lau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hadza la radattu." Kalau seandainya hadis ini langsung aku dengar dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad, niscaya aku tetap akan menolaknya. Ya, dan tidak hanya sampai di situ. Dia berkata, "Lau sami'tu Allah ta'ala yaqul hadza la qultu lahu laisa ala akhadta mithaqana." Kalau seandainya hadis ini langsung aku dengar dari Allah Rabbul Alamin, niscaya aku akan berkata, "Wahai Allah, Engkau tidak mendatangkan perjanjian yang benar kepada kami." Luar biasa. Iya, sampai-sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Wa hadza min akbaril kufur, la'anahu Allah in kana qala hadza. Wa idza kana maktuban alaihi fa ala man kadzaba alaihi ma yastahiq." Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ucapan Amr bin Ubaid ini merupakan ucapan yang paling kufur.
Iya. Dan kalau seandainya benar dia yang mengucapkannya, semoga Allah melaknatnya. Tapi kalau seandainya orang mendustakan atas nama dia, maka orang yang mendustakan tersebut mendapatkan apa yang pantas baginya. Syahidnya bagi kita, ahlul bidah, ahlul ahwa, dalam mereka beragama, apa yang sesuai dengan hawa nafsunya diterima, dan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya mereka tolak. Ini jalannya mereka. Paham di sini? Sampai-sampai juga disebutkan di sini, ya, disebutkan ya dari Amr bin Ubaid juga, bainama huwa yaqra Thaha wal mushaf fi hijrihi, ketika dia membaca surat At-Thaha dan mushaf ada di bangkunya, ketika dia membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Allah beristiwa di atas arasnya. Kata dia, "Law wajadtu sabil ila haqqiha minal mushaf la fa'altu." Kalau seandainya aku punya cara untuk menghilangkan ayat ini dari Al-Quran, aku akan hilangkan. Bisa difahami ya? Kalau seandainya aku bisa menghilangkan ayat ini dari Al-Quran, aku akan hilangkan. Kenapa? Karena ayat ini nggak masuk akal dia. Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, nggak masuk akal. Nah, kalau seandainya dia mentakwil, ya, maka orang akan faham bahwasannya dia mentakwil bukan pada tempatnya. Sebagaimana akan kita bahas nanti. Ya, orang yang mentakwil istiwa dengan istaula, ini sesuatu yang tidak pernah datang dalil dari bahasa Arab pun tidak ada. Ya, orang yang mengerti bahasa Arab akan faham istaula tidak pernah datang, istawa tidak pernah datang dalam bab apa atau dalam arti dengan istaula. Ini akan kita bahas. Nah, tapi dia mengatakan apa? Kalau seandainya aku bisa menghilangkan ayat ini dari Al-Quran, aku hilangkan. Kan nggak masuk akalnya. Bisa difahami? Jadi sebagai isyarat, insyaallah ta'ala akan kita jelaskan yang membedakan di antara thariqah ahlul bidah dengan thariqah ahlus sunnah dalam memahami apa? Nasul Quran dan nasus sunnah. Ya, insyaallah sambil jalan kita akan bisa membedakan mana jalannya ahlus sunnah dan mana jalannya ahlul bidah dalam memahami apa? Nasul Quran dan nasus sunnah. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, apa nama ilmu ini? Kitab ilmu yang kita pelajari ini apa namanya? Ilmu ini yang kita sekarang sedang akan membahas adalah ilmu akidah, atau ilmu tauhid, atau ilmu sunnah, atau ilmu al-iman. Oleh karena itu, kalau kita membaca buku-buku para ulama terdahulu, ya, mereka membahas tentang akidah, mereka beri nama apa? Kitabul Iman, Kitab al-Iman, Kitabus Sunnah, miliknya Ibnu Abi Asim, miliknya Imam Ahmad. Pembahasannya apa? Pembahasannya tauhid, akidah. Ya, dan juga mereka membahas masalah tauhid seperti Ibnu Khuzaimah, muridnya Imam Muzani, Muzani muridnya Syafi'i. Apa kitabnya judulnya? Kitab Tauhid. Ya, dan juga terkadang mereka menamakan dengan kitab akidah seperti Al-Sobuni yang lahir pada tahun 300 Hijriah. Beliau memberi nama kitabnya apa? Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Bisa difahami? Jelas ya? Jadi para ulama terdahulu mereka tidak membedakan pembahasan tauhid, pembahasan akidah, pembahasan sunnah tidak dibedakan oleh mereka. Walaupun dari kalangan ulama mutaakhirin, dari kalangan ulama al-mutaakhirin, mereka mengatakan bahwasannya ya, atau di kalangan ulama mutaakhirin mereka membedakan antara tauhid dengan akidah. Faham di sini? Kalau antum baca dari kitab-kitab ulama mutaakhirin, pembahasan kitab tauhid antum nggak akan pernah lewat pembahasan tentang istiwanya Allah, nggak pernah ada di situ. Faham? Karena ulama mutaakhirin mereka membedakan apa? Pembahasan tauhid dengan pembahasan apa? Akidah. Kalau tauhid itu pembahasannya tentang tauhid uluhiyah, tentang mana-mana kesyirikan kepada Allah dalam masalah rububiyah atau uluhiyah. Kitab yang antum baca misalnya kitab tauhid. Dan antum tidak akan pernah dapat pembahasan iman di situ, pembahasan apa itu khawarij, pembahasan apa itu murjiah, itu tidak pernah dapatkan. Karena ulama mutaakhirin membedakan. Nah, kalau seandainya antum baca kitab akidah dari kalangan ulama mutaakhirin, baru antum akan melewati pembahasan-pembahasan yang sedang kita bahas. Faham di sini ya? Wa ila ulama al-mutaqaddimin, ulama terdahulu, mereka tidak membedakan tentang pembahasan akidah dengan pembahasan apa? Tauhid. Faham di sini? Antum baca kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, antum akan dapatkan pembahasan akidah. Iya, antum akan dapatkan pembahasan apa? Akidah. Antum baca kitab Sunnah miliknya Ibnu Abi Asim, antum akan lewat pembahasan apa? Akidah. Karena ulama al-mutaqaddimin tidak membedakan antara akidah dengan tauhid. Adapun ulama mutaakhirin mereka membedakan antara apa? Akidah dengan tauhid. Bisa difahami di sini? Ini hal yang terpenting. Hal terpenting bagi seorang penuntut ilmu untuk mengenal kitab. Ya, untuk mengenal istilah-istilah para ulama.
Apa menurut ulama al-mutaqaddimin tentang masalah akidah tauhid masuk dalamnya akidah. Tapi ulama al-mutaakhirin mereka membedakan antara akidah dengan tauhid. Misalnya kita akan bahas tauhid, pelajaran tauhid. Apa yang ada di benak antum? Apa yang ada di benak antum? Oh, ini pembahasan tauhid uluhiyah, pembahasan tauhid rububiyah. Iya. Tapi kalau seandainya saya katakan kita akan membahas kitab akidah, apa yang ada di benak antum? Kita akan bahas masalah iman, masalah kelompok Murji'ah, masalah adab kubur, masalah fitnah kubur. Paham di sini? Dibedakan oleh ulama al-mutaakhirin. Mutaakhirin adalah ulama yang datang terakhir. Adapun ulama mutaqaddimin mereka tidak bedakan. Ya, aku baca kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah pembahasannya akidah. Ya, juga dalamnya pembahasan tauhid. Mafhum di sini? Baik. Kemudian perlu diketahui bahwasanya kalimat akidah itu tidak datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak datang dalam kamus bahasa Arab kalimat akidah. Yang ada dalam bahasa Arab disebut aqdan. Ya, adapun kalimat akidah itu tidak ada di dalam lafaz Al-Quran dan juga tidak ada dalam lafaz Sunnah. Sebagian para ulama menyebutkan di antara ulama yang pertama kali menggunakan istilah akidah itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya, Al-Imam Al-Ghazali. Namun disebutkan oleh para ulama yang lainnya sebelum Al-Imam Al-Ghazali telah ada dari kalangan para ulama yang mendahului beliau menggunakan lafaz apa? Lafaz akidah. Di antaranya Al-Imam Sobuni. Sobuni lahir pada tahun 300 Hijriah. Apa kitabnya beliau? Aqidatis Salafi Ashabil Hadis. Ya, kitab beliau apa? Aqidatis Salafi Ashabil Hadis. Dan apa manfaat tujuan kita mempelajari akidah? Manfaat dan tujuan kita mempelajari akidah, ma'rifatul umur aqidah, yasirul iman wa tasdiq bil ahkam syar'iyyah mutqinan muhkaman, la tuzalzilu syubhatul mubtilin wa la dalalatul mubtadi'in. Ini tujuan kita mempelajari kitab akidah. Apa tujuannya? Untuk kita mengenal perkara-perkara akidah, perkara-perkara keyakinan yang dengannya akan menambah keimanan kita. Iya, akan menambah keyakinan kita terhadap syariat Allah dan tidak tergoyangkan dari apa? Syubhat-syubhatnya ahlul bidah, syubhat-syubhatnya ahlul ahwa yang ingin apa? Yang ingin menggeserkan keyakinan seorang muslim dari keyakinan yang benar kepada keyakinan yang salah. Ya, ketika antum belajar akidah, ya, ketika antum memahami akidah dengan benar, dengan sekejap mungkin antum mendengar seseorang berceramah, antum sudah paham. Contohnya begini. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya ciri-ciri atau tanda-tanda yaumul qiyamah al-kubra, terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini hadis yang datang dari Nabi SAW. Ya. Nah, orang-orang Mu'tazilah mereka akan mentakwil hadis ini. Maksud dari hadis ini adalah apa? Bahwasanya Islam ini akan datang dari sebelah barat. Orang-orang barat nanti akan menyebarkan Islam. Nah, antum yang belajar akidah akan paham ini pemikiran Mu'tazilah. Antum akan langsung paham. Paham ya? Tapi kalau antum nggak belajar akidah, oh masya Allah ya, hebat juga Ustadz ini dalam menakwil, dalam menjelaskan makna hadis, luar biasa pemahamannya. Ini kalau antum tidak belajar akidah, antum akan terpesona, terpana dengan pemikirannya. Tapi ketika antum belajar akidah, antum akan tahu seluk-beluk pemikirannya. Oh, ini pemikiran orang Mu'tazilah. Karena apa? Orang Mu'tazilah agamanya adalah akal. Gak masuk akal matahari terbit dari sebelah timur tiba-tiba terbit dari sebelah barat. Gak masuk akal mereka. Karena perputarannya gak mungkin. Gak masuk akal. Sehingga ditakwil oleh mereka. Bisa difahami? Jelas ya? Atau ketika menyebutkan siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya, Ahlus Sunnah mereka dalam menafsirkan siratal mustaqim itu adalah dibagi menjadi dua, hissiyah dan ma'nawiyah. Hissiyah dan ma'nawiyah. Al-hissiyah yaitu jalan yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, yang namanya sebagai sirat. Faham di sini? Dan makna yang kedua adalah makna ma'nawi, yaitu jalannya Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Itulah jalannya apa? Siratal mustaqim. Iya. Kemudian orang-orang yang mereka ya terkadang menggunakan akal dalam dia beragama,
Dia akan mengatakan bahwasannya Siratal Mustaqim di sini adalah solusi. Jadi kalau kita punya masalah, nah solusinya ini, itu Siratal Mustaqim. Jelas di sini, ini ada sesuatu dengan pemikirannya. Ada sesuatu dengan pemikirannya. Karena ini tidak pernah dikenal oleh kalangan para ulama salaf dalam memahami sirat seperti pemahaman yang seperti ini. Nah, kapan antum akan paham? Ketika antum belajar akidah. Paham ya? Ketika antum membuka kitab-kitab para ulama membahas apa itu Mu'tazilah, apa itu Jahmiyah, apa itu Khawarij, ya, dan kelompok-kelompok yang ada. Dan di sini dibahas oleh para ulama kita. Bisa difahami? Baik. Makanya di sini disebutkan oleh beliau, la tuzalzilu syubhatul mubtilin wala dhalalatul mubtadiin, agar tidak menggoyangkan kalian ya syubhatnya orang-orang ahlul batil dan kesesatannya para ahlul bidah. Bisa difahami? Nah, kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita bahas kitab-kitab. Ya, kita masuk kitab-kitab. Sebelum kita baca, penulis kitab kita adalah Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah. Ya, Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau hidup pada tahun sekitar 600 Hijriah. Ya, beliau hidup pada tahun sekitar 600 Hijriah. Baik. Dan selain beliau menulis kitab Lum'atul I'tiqad, ya, beliau juga penulis kitab Al-Mughni. Mughni kitab fikih yang paling terbesar di dalam Islam. Itu kitab fikih Mughni miliknya Ibnu Qudamah. Dan ini fikihnya Hambali, dan beliau adalah seorang ulama dari kalangan Hambali. Ya, nama beliau Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah. Ya, saya ulangi, nama beliau Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah Ibnu Miqdam Ibnu Nasr Al-Maqdisi Al-Juma'ili. Ya, Al-Juma'ili. Ya, beliau yang menulis kitab Al-Mughni. Jadi kitab Mughni adalah kitab fikih yang paling terbesar di dalam alam Islam. Jelas ya? Nah, kalau Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyelesaikan menulis kitab Majmu', maka kitab Majmu' Imam Nawawi akan menjadi kitab fikih yang paling terbesar. Tapi Imam Nawawi beliau hanya menulis sampai jilid ke-9, kemudian beliau wafat. Ya. Kalau seandainya Al-Imam Nawawi menyelesaikan menulis kitab Al-Majmu', maka ini kitab fikih yang paling terbesar, tapi beliau tidak menyelesaikan karena meninggal, ya, sehingga kitab miliknya Ibnu Qudamah rahimahullah merupakan kitab fikih yang paling terbesar. Baik, kita baca. Thariqah di dalam kita belajar, ya, antum itu pegang kitab. Kitabnya yang berbahasa Arab, jangan kitab yang berbahasa Indonesia. Satu. Yang kedua, ketika saya baca, misalnya saya baca ibtada'u al-muallifu rahimahullah kitabahu bil basmalati iqtidaan, antum harakatin. Nanti saya artikan. Nah, abtada'u atau ibtada'a al-muallifu, antum tulis ibtada'a, memulai. Tulis atau di sampingnya memulai al-muallif, penulis kitab. Paham di sini? Ditulis. Jadi jangan pikir wah ini kitabnya baru saya beli 20.000, kasihan ini coret-coret. Hah? Hah? Ini saya belum baca, saya sebut contoh saja. Coba kitabnya di sini. Jelas ya? Jadi nanti ketika saya baca ibtada al-muallifu, antum harakatin, antum artikan. Ya. Nah, kalau antum mengartikan kalimat-kalimat yang ada di sini, nanti antum akan lewat lagi kalimat muallif. Oh, sudah tambah satu mufradat, muallif artinya penulis kitab. Paham ya? Jadi nggak perlu diartikan lagi, sudah diartikan sebelumnya. Jadi kita sekaligus, antum alhamdulillah sebagian yang hadir di sini kan belajar bahasa Arab dengan Ustaz Farhan ya, sama Ustaz Azhari. Nah, lanjut. Nah, di sini kita praktek nanti. Kita praktek. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Jangan di malam pertama kita semangat, setelahnya hilang. Semangat belajar akidah, ini kitab yang paling terpenting. Baik. Coba lihat kitabnya biar saya lihat halaman berapa.
halaman 12. Baik, saya baca ya. Qala Syekhul Imam Al-Allamatu Muwafaquddin Abdullah ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Qudamah Al-Maqdisi qadasallahu ruhahu wa nura dharihihi. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan apa? Bismillah. Telah berkata Syekh Al-Imam Al-Allamah ini adalah alim, ya, dengan lafaz al-mubalaghah. Jadi benar-benar seorang alim. Itu artinya. Muwafaquddin Abdullah ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Qadasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya. Ya, semoga Allah memberikan cahaya di kuburannya. Nah, nur itu cahaya, dharihihi yaitu kuburnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh memulai dengan apa? Menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kullu amrin aw kalamin la yubtada fihi bismillah faqad aqta aw abta. Setiap ucapan atau setiap perkara yang tidak disebut di situ bernama Allah, maka apa? Perkaranya itu tidak akan mendapatkan apa? Kebaikan. Ini lafaz hadis. Bisa difahami? Hadis ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada dua illah, ada dua penyakit di dalamnya. Yang pertama, di dalam hadis ini ada seorang rawi bernama Qurrah bin Abdurrahman. Siapa namanya? Qurrah bin Abdurrahman. Al-Imam Ahmad mengatakan huwa munkarul hadis. Imam Ahmad mengatakan laki-laki ini apa? Orang yang membawa hadis yang mungkar. Nah, Yahya bin Ma'in rahimahullah mengatakan hadithuhu dha'ifah, hadisnya adalah hadis yang lemah. Nah, dan juga disebutkan oleh para ulama hadis, oleh para imam al-jarh wa ta'dil yang lainnya, wa rawa ahadithu munkarah, dia meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Bisa difahami? Sehingga hadis ini adalah hadis yang lemah, dikarenakan rawinya telah dilemahkan oleh Imam Ahmad, dilemahkan oleh Yahya bin Ma'in. Paham di sini ya? Nanti kita akan singgung sedikit tentang ilmu hadis di dalam imam jarh wa ta'dil, imam yang menjarah seorang rawi, itu ada yang namanya rawi yang imam yang mutasyaddid, yang dia keras, ada yang mutawasid, yang di tengah ada yang mutasahil. Ada kaidah-kaidahnya dalam ilmu agama. Ya, cuma disebutkan oleh para ulama kalau seandainya Yahya bin Ma'in ya telah mendhaifkan seorang rawi, maka tidak akan pernah terangkat rawi tersebut. Dan beliau dilakopi sebagai hayatul wadi, ularnya padang pasir. Siapa? Yahya bin Ma'in. Ada sedikit cerita ya, biar tidak menentuk ya. Yahya bin Ma'in rahimahullah berjalan dengan Imam Ahmad dan seorang rawi hadis yang lainnya. Mereka ingin bertemu dengan Fudail bin Dukain. Siapa? Abu Nu'aim Fudail bin Dukain, gurunya Imam Bukhari atau guru-gurunya Imam Bukhari. Imam Ahmad sudah ingatkan Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in agak orangnya suka apa? Wah, suka tes orang dia. Ya, Imam Ahmad berkata, "Wah Yahya, kita ini akan mendatangi Fudail bin Dukain. Kamu jangan main-main kamu. Jangan macam-macam." Sudah diingatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Iya, akhirnya datanglah mereka ke rumah Fudail bin Dukain rahimahullah. Kemudian mulai Yahya bin Ma'in menguji. Ya, wahai Yahya bin Ma'in, wahai Fudail bin Dukain, ada sebuah hadis dari engkau begini. Jadi disebutkan 10 hadis dari riwayat Yahya Fudail bin Dukain, tetapi jalannya diganti-ganti, diubah-ubah sama Yahya bin Ma'in, diubah-ubah sama dia. Paham ya? Jadi rawi hadis misalnya qala al-Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yusuf at-Tirmidzi qala haddatsana Malik an-Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya silsilah hadis. Nah, jalannya hadis ini ditukar-tukar. Muridnya diganti dengan gurunya, gurunya diganti dengan muridnya, ditukar-tukar. Iya. Kemudian kata Fudail bin Dukain,
sesungguhnya engkau telah salah meriwayatkan hadis dariku. Yang benar adalah begini, begini, begini. Yang kedua, yang benar begini, begini, begini. Semua yang dibenarkan. Kemudian dia ambil Yahya bin Ma'in, ditendang keluar sampai apa? Terguling-guling keluar rumah. Kemudian Imam Ahmad berkata, saya sudah bilang sama kamu, jangan main-main sama orang ini. Iya, jangan kamu memuji dia. Kata Yahya bin Ma'in rahimahullah, ya, dengan aku dilempar keluar dari rumahnya, lebih aku cintai. Aku telah bisa yakin aku meriwayatkan hadis dari dia. Betul-betul apa? Orangnya thiqah, kuat hafalannya. Ya, lebih aku cintai aku ditendang di rumahnya, sehingga aku tahu orang ini orang yang pantas saya ambil apa? Ilmu hadis dari dia. Bisa difahami ya? Ini menunjukkan apa? Para ulama ahlul hadis itu sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Walaupun apapun mereka siapkan untuk menyampaikan hadis dari Nabi yang benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilah yang kedua, hadis ini ya adalah mursalnya Az-Zuhri. Mursalnya apa? Az-Zuhri. Dan mursal adalah min qismil hadis dhaif. Mursal adalah dari kelompok dari jenis hadis yang lemah. Ya. Jadi tidak bisa kita menjadikan sandaran kullu kalamin au amrin la yuqtada bihi bismillah faqad aqta. Setiap ucapan atau setiap perkara yang tidak disebut nama Allah di situ, maka apa? Maka itu akan rusak. Tidak bisa kita jadikan dalil ini sebagai pegangan karena hadisnya adalah hadis yang lemah. Namun apa yang kita jadikan sebagai sandaran dan pegangan dalam masalah ini? Yang kita menjadikan sandaran dan pegangan dalam masalah ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, kata beliau, wa qad istaqara amal a'immah al-musannifin ala iftitah kitubul ilmi bil basmalah wa kada mu'adham kutubur rasail. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan telah istiqrar, telah tetap dari amalannya ulama-ulama dari kalangan penulis-penulis kitab, mereka selalu memulai kitab mereka dengan apa? Bismillah. Ya, dan bahkan hampir surat-surat mereka memulai dengan apa? Bismillah. Dari mana dalilnya? Dalilnya yaitu hadis yang datang dari Abdullah ibnu Abbas. Nabi SAW ketika beliau menulis surat kepada siapa? Kepada para raja-raja pada waktu itu, beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa difahami? Dan dalil yang kedua, ya, ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada siapa? Kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, bahwasanya Al-Qur'an itu dibuka dan dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para ulama mereka memulai menulis kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk apa? Ya, mengikuti thariqatul Quran, thariqahnya Rasul, dan thariqahnya siapa? Thariqahnya para nabi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Kemudian yang kedua, dari sisi makna, kenapa dimulai dengan Bismillah? Karena huruf ba pada Bismillah ini adalah huruf ba al-isti'anah. Huruf ba apa? Al-isti'anah. Di dalam bahasa Arab, ya. Kalau antum belajar silsilah bahasa Arab, kitab Jurumiyah, ya, naik kepada kitab Mutamimah, naik kepada kitab apa lagi? Qatrun Nada, naik lagi ke Alfiyah Ibnu Malik. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada antum untuk menamatkan kitab-kitab ini semuanya. Nah, amin rabbal alamin. Ini selalu dimulai di awal pembahasannya apa? Al-kalam. Al-kalam wal lafdzul murakkabul mufid bil wada' wa aqsamu salasatun. Jurumiyah demikian, Qatrun Nada demikian, Mutamimah demikian, Alfiyah Ibnu Malik demikian. Iya, Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah menulis sebuah kitab dengan judul Mughnil Labib. Apa judul kitabnya? Mughnil Labib. Ada 2 jilid banyaknya. Dua jilid. Antum pernah dengar yang namanya Sibawai? Gak pernah dengar ya? Pernah dengar namanya Sibawai? Pernah? Yang lain pernah dengar? Gak pernah dengar ya? Tapi kalau gak pernah dengar, nanti insya Allah kita cerita tentang Sibawai. Ini kan banyak cerita. Beliau menulis kitab, Ibnu Hisham menulis kitab Nahwu yang sangat tebal. Isinya yaitu beliau membahas tentang huruf hamzah, apa saja makna huruf hamzah dalam bahasa Arab. Huruf ba, apa saja makna ba dalam bahasa Arab. Jadi penting bagi seorang penuntut ilmu untuk mengetahui ma'ani dalam bahasa. Bisa difahami? Jelas ya? Dan itu bisa dengannya diambil hukum fikih.
Diambil apa hukum? Hukum fikih. Contohnya begini, Allah mengatakan dalam Al-Quran, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ya, apabila engkau ingin menunaikan sholat, maka hendaklah engkau apa? Mencuci wajah-wajahmu. Ya, dan juga disebutkan apa? Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu. Dengan huruf apa di sini? Huruf ba. Ya, nah sebagian orang mereka berwudu dengan seperti ini, di ujungnya saja. Berarti mereka memahami huruf ba di sini apa? Ba atau ba'idiyah, yaitu sebagian. Tapi yang benar, ba di sini artinya apa? Al-mulassaqah. Artinya apa? Seluruh kepala itu harus diusap. Karena huruf ba di sini artinya apa? Ba al-mulassaqah. Seluruhnya harus kena. Ini di sisi bahasa. Kemudian di sisi dalil yang lainnya, penguat yang lainnya, hadis yang datang dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib, yang mana Rasulullah, atau hadis dari Utsman, yang mana Rasulullah mengusap di awal tumbuhnya rambut sampai ke belakang, kemudian beliau maju lagi. Faham ya? Nah di sini penting nggak kita mengerti ma'ani bahasa Arab? Sangat penting. Faham ya? Jadi huruf ba itu sendiri dalam bahasa Arab memiliki makna yang sangat banyak. Ada ba tabi'idiyah, ada ba lil mulassaqah, ada ba al isti'anah. Nah huruf bismillah dalam Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ba-nya apa? Al isti'anah. Maknanya apa? Saya memulai menyebut nama Allah, mengharapkan keberkahan dari Allah agar saya mudah untuk membaca atau mempelajari ya kitab ini. Bisa difahami? Jelas ya? Nah, kenapa dimulai dengan bismillah? Untuk kita bertabaruk dengan nama Allah, untuk kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mulia, agar Allah mudahkan bagi kita untuk apa? Membaca kitab ini. Bisa difahami? Jadi kalau ditanya kenapa kita memulai bismillah dalam penulisan kitab oleh para ulama, pertama kita jawab apa? Karena datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah, mereka para ulama, para nabi memulai sesuatu dengan menyebut bismillah. Ini sisinya. Yang kedua dari sisi makna. Tidaklah seseorang bisa melakukan apapun kecuali kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini? Kalau seandainya saya berbicara terlalu cepat, antum sampaikan, antum beritahu ya. Dan sebagaimana yang telah kita sepakati, ya, apa yang saya sampaikan ini antum tulis dan besok kita murojaah. Saya akan tanya satu-satu, apa yang saya sampaikan ini akan saya tanya semua. Faham ya? Jadi tidak ada model jiping di pengajian khusus di malam Rabu ini. Tahu pengajian jiping? Pengajian kuping. Nggak ada kita pengajian kuping. Target kita antum selesai kitab ini minimal antum bisa ajarkan orang lain kitab ini. Nah ini target kita. Faham ya? Jadi nggak bisa ngaji duduk sudah selesai pulang. Ya, kecuali kalau seandainya antum punya kecerdasan seperti Al-Imam Daruqutni, silakan nggak usah ditulis. Al-Imam Daruqutni beliau mendengar hadis di majelis gurunya, nanti pulangnya baru ditulis. Ingat semuanya. Ya, coba kita tes. Kira-kira kita seberapa Imam Daruqutni? Baik, saya tadi menyebutkan sebuah hadis, kullu amrin aw kalamin la yubtada bihi basmalah faqad aqta. Hadis ini saya katakan dari hadis sahabat siapa? Dari siapa? Abu Hurairah. Hadis ini ya hadis yang lemah. Dalamnya ada seorang rawi. Siapa nama rawinya? Siapa? Qurrah apa? Qurratul Qadar. Hah? Siapa? Qurrah bin Abdurrahman. Masya Allah. Ya, hanya beberapa orang, yang lainnya ya. Nah, Imam Daruqutni mendengar hadis dari gurunya, nggak ditulis sama beliau, di rumah baru ditulis. Nah kalau antum punya kecerdasan seperti Daruqutni ya silahkan. Ya tapi kalau seandainya kecerdasan yang nggak Daruqutni, Rasulullah mengatakan apa? Rahimahullah man ya'rif qadar nafsahu. Allah merahmati siapa yang tahu diri. Ya tulis. Qayyadul ilma bil kitabah. Catat ilmu itu dengan apa? Ikat ilmu itu dengan menulis, kata Nabi SAW. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sedikit faedah yang ingin saya sampaikan di sini. Para ulama mereka sepakat Bismillahirrahmanirrahim adalah juz'un ayat min suratin Namal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu para ulama sepakat bahwasannya dia adalah satu atau bagian dari surat An-Naml.
Ya, ketika Nabi Sulaiman menulis surat innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Bisa difahami? Dan kemudian mereka berselisih pendapat. Apakah bismillah dalam ayat-ayat, apakah dalam surat Al-Fatihah ataukah dalam ayat-ayat lain dia itu bagian dari Al-Fatihah atau di ayat bersendirian? Bisa difahami? Saya ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat bahwasannya dia adalah satu dari ayat dalam surat An-Naml. Ya, ketika Nabi Sulaiman menulis innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Sepakat para ulama Islam. Dan kemudian mereka berselisih, apakah bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dari satu ayat di dalam surat Al-Fatihah atau dia merupakan ayat yang sendiri? Bisa difahami? Dan ini yang menjadi masalah. Sebagian saudara-saudara kita muslimin, kenapa mereka tidak mau sholat di belakang orang yang tidak membaca bismillah? Apa alasannya? Apa alasannya? Karena alasannya bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Nah, ketika dia tidak membaca bismillah dalam Al-Fatihah, berarti apa? Dia tidak mendatangkan rukun dalam sholat. Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca apa? Al-Fatihah. Nah, ketika dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, tidak membaca bismillah, berarti dia belum membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Kalau belum membaca Al-Fatihah dengan sempurna, maka sholatnya tidak sah. Jadi ada sisi pendalilan apa yang mereka lakukan, ya, dalam tanda petik. Bisa difahami? Dan permasalahannya kembali yang akan kita bahas sekarang ini. Bisa difahami? Baik. Disebutkan di sini ada beberapa pendapat para ulama. Dan pendapat yang paling sahih, yang paling kuat dalam masalah ini, bahwasannya bismillah itu merupakan ayat sendiri. Ya, dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, dia bukan dari bagian Al-Baqarah. Dia bukan dari bagian dari surat yang lainnya, tetapi dia ayat yang bersendirian. Bisa difahami? Jelas di sini? Baik. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad. Dan ini juga pendapatnya Abdullah bin Mubarak. Dan juga ini pendapat dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya bismillah itu merupakan ayat tersendiri, bukan bagian dari ayat atau surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya kecuali dalam surat An-Naml. Atau bisa paham pembahasan kita sekarang? Paham ya? Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah berkata, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku membagi salat, maksudnya Al-Fatihah, di antaraku dengan hambaku dua bagian. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Wa idza qala al-abdu, ini perhatikan, ketika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Allah tidak menyebutkan apa? Bismillah, tetapi Allah mengatakan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah berkata hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Bisa difahami? Dari hadis ini jelaslah bagi kita bahwasanya awal dari surat Al-Fatihah itu apa? Awal ayat dari surat Al-Fatihah apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa difahami? Bukan apa? Bismillah. Ini pendapat yang sahih dari pendapatnya para ulama, walaupun sebagian para ulama yang lainnya mereka mengatakan apa? Al-Fatihah bagian dari surat Al-Fatihah. Yang di sini Bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Namun, apakah yang mengatakan bahwasannya Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah ataukah bukan bagian dari surat Al-Fatihah? Tidak benar. Ahlus sunnah atau orang yang dianggap sebagai orang yang tidak membaca Bismillah, mereka tidak membaca Bismillah, mereka baca Bismillah. Tapi Bismillahnya dengan cara apa? Sir, tidak dengan cara jar. Bisa difahami, sehingga tidak ada alasan bagi mereka membatalkan sholat seseorang dengan dalih bahwasanya Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Seandainya kita menguatkan seperti yang kalian kuatkan bahwasanya Bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, kami membaca Bismillah, tapi Bismillahnya tidak dijaharkan, tetapi disirkan.
Bisa dipahami di sini? Jelas ya? Baik. Kemudian, baik. Cukup atau lanjut? Baik, kita baca sedikit ya. Sedikit lagi. Alhamdulillahi al-mahmudu bikulli lisanin al-ma'budu fi kulli zamanin alladhi la yakhlu min ilmihi makanun. Baik, dapat semuanya? Enggak ada? Coba lihat. Sini sudah. Baik. Jadi kan ini. Nah, jadi kitab kita ini, kitab yang antum pegang sekarang, Lum'atul I'tiqad, ini namanya matan. Namanya apa? Matan. Siapa yang menulis? Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah. Iya. Nah, kitab yang ada di tangan antum ini disyarah. Disyarah dijelaskan oleh siapa? Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi yang saya baca itu adalah garis yang atas. Ini yang saya baca. Ini saya tidak baca. Ini namanya syarah. Syarah ini tidak saya baca. Yang saya baca matannya saja. Nah, Al-Maqdisi. Jadi setelah saya baca Bismillahirrahmanirrahim, aku buka kalimat yang atasnya. Alhamdulillah al-mahmud bi kulli lisanin al-ma'budi fi kulli zamanin, setelahnya. Tapi ini sudah diharokatin semua ini. Punya santri Ustaz. Oh, punya santri. Baik. Siapa punya tadi? Nah, saya baca ulang ya. Alhamdulillahi al-mahmudi. Ya, kalau kita baca al-mahmudi maka kembali kepada sifatnya Allah. Alhamdulillah. Tapi bisa juga kita baca al-mahmudu. Itu kembali kepada alhamdu. Ya. Bi kulli lisanin al-ma'budi fi kulli zamanin alladhi la yakhlu min ilmihi makanun. Baik. Coba kita tes. Baca Akhuna Munawir. Yang saya baca tadi. Alhamdulillah al-mahmudi fi kulli lisanin al-mahmudi fi kulli zaman alladhi la yakhludu min 'ilmihi makan. Masyaallah. Makanun. Makan. Kata Syekh, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, al-mahmud, yang Allah itu terpuji bikulli lisanin, dari setiap lisan-lisan manusia, al-ma'budi fi kulli zamanin, yang Allah disembah. Atau tulis al-ma'budi, yang disembah. Al-ma'budi fi kulli zamanin, yang Allah diibadahi setiap waktunya, setiap zamannya. Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun, yang tidak kosong. Alladzi la yakhlu tidak kosong, min ilmihi, dari ilmunya, makanun, tempat. Itu tidak ada tempat yang kosong dari ilmunya. Setiap apa saja di antara langit dan bumi dan apa ada di antara keduanya, di situ ada apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini ya saya menyebutkan, muallif menyebutkan faedah. Ini faedah ada di kitab itu. Ya, dengannya kita tutup pengajian kita di malam hari ini. Al-ma'bud atau al-ubudiyah. Syekh di sini berbicara tentang apa? Al-ubudiyah, penyembahan. Penyembahan itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya ubudiyatul ammah. Apa namanya? Ubudiyah al-ammah, yaitu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, mereka adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Apakah orang mukmin, apakah orang kafir, apakah munafik, semuanya adalah apa? Hambanya Allah Subhanahu wa taala di sisi apa? Keumuman. Iya, dalilnya apa? Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat ke-93, ya, kata Allah, in kullun man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda.
Ya, abda kata Allah. Dan tentunya seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi, ya, illa kecuali mereka datang kepada Allah dalam keadaan apa? Mereka menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Ubudiyatul ammah, masuk dalamnya orang kafir. Kalau Allah berkehendak orang kafir itu mati atau enggak dia? Mati. Kalau Allah berkehendak orang kafir itu sakit atau enggak dia? Sakit. Berarti apa? Dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya Allah di sisi apa? Keumuman. Ya, beberapa tahun yang lalu ketika sedang ramai kelompok Mila Abraham di Aceh. Kebetulan saya didatangi 2 kali oleh anak nabinya, saya lupa namanya. Ya, anak nabinya dia kuliah di Fakultas Ekonomi. Didatangi saya 2 kali. Ya. Nah, terjadilah diskusi di antara kita. Ya, kemudian dia berkata, ya, walaupun tidak terus terang, saya mengatakan, apakah ada di antara hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah sekarang ini? Karena dia punya keyakinan apa? Masyarakat Aceh itu semuanya kafir. Ya, dalilnya mereka apa? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini ayat Quran. Ya, nah sekarang di Aceh terjadi tsunami. Di Aceh terjadi bencana. Berarti apa? Dia tidak beriman. Dia tidak apa? Tidak beriman. Ini kira-kira kalau antum nggak belajar akidah, antum kena atau enggak? Kena atau enggak? Antum bakal kena. Tapi ketika antum belajar akidah, akan ada pembahasan dalam akidah. Ada dalam pembahasan akidah, iman itu dibagi menjadi 2, imanul mutlak, mutlakul iman. Iman mutlak dan mutlakul iman. Di sini Allah menafikan adalah mutlakul iman, bukan dinafikan apa? Iman mutlak. Paham ini? Yang dinafikan oleh Allah di sini kesempurnaan iman, bukan iman seluruhnya. Di mana antum dapat? Di akidah. Nah, kalau antum nggak belajar akidah, antum bisa paham syubhat ini? Ayat Quran, masa ayat Quran salah? Ayat Quran nggak ada yang salah, cuman pemahamannya yang salah. Ya. Kemudian saya katakan, kalau seandainya keyakinan kamu seperti dia, nggak terus terang. Saya katakan, apakah ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah di muka bumi ini sekarang? Dia membawa ayat ini. Dia katakan, illa atir rahmani abda, kecuali datang kepada Allah dalam bentuk apa? Penghambaan diri kepada Allah. Saya katakan, ya, ini adalah penghambaan secara umum. Saya nggak ingin maksudkan itu. Yang saya tanya, apakah ada hamba Allah yang dimaksudnya ubudiyah al-khassah, yang mereka beribadah kepada Allah akan masuk dalam surganya Allah? Nah, di situ dia diam. Oh, harus pakai pulpen, harus pakai spidol. Nggak perlu pakai spidol. Kamu tinggal jawab, ada nggak orang Islam hari ini yang akan mewariskan surganya Allah? Ya, setelah saya paksa, dia mengatakan tidak ada. Al-Quran sendiri yang mengatakan demikian. Semua orang di muka bumi ini kafir sampai mereka hijrah kepada Mila Abraham. Apa yang mereka gunakan sebagai dalil? Al-Quran. Kalau Allah, masya Allah, ayat Quran terus dibawa. Faham di sini? Tetapi apa? Ya, talbis. Nah, kalau antum nggak ngerti akidah, antum akan apa? Akan terseret. Ini saya tutup dengan sekali kasih syubhat, dan insya Allah syubhatnya kita jawab malam ini. Bahaya kalau nggak kita jawab. Allah Subhanahu wa taala kata mereka memiliki sifat apa? Allah itu maha mampu. Allah itu maha berkuasa. Apakah kamu ragu Allah Subhanahu wa taala ya mampu untuk menciptakan Nabi setelah Rasulullah? Nah, itu katanya. Syubhat enggak nih? Apakah kamu ragu Allah tidak mampu untuk menciptakan Nabi setelah Rasulullah? Allah maha mampu. Allah mampu menciptakan Nabi setelah Rasulullah. Allah mampu menciptakan 1.000 Nabi setelah Rasulullah. Ini kata mereka. Jadi apa salahnya kemudian ada Nabi? Kamu ragu dengan kemuliaan Allah, ragu dengan kudrahnya Allah. Kira-kira apa antum jawab kalau dia mengatakan demikian? Hah? Apa kira-kira antum jawab? Oh, nggak ada tuh. Gimana nggak ada? Saya sampaikan sama kamu sebuah kaidah. Apa kira-kira antum jawab? Hah? Kenapa? Ya, tapi Allah juga mengatakan Allah itu maha mampu. Kamu ragu dengan kemampuan Allah menciptakan Nabi setelah Rasulullah? Hah? Allah telah berjanji. Nah, kita akan jawab, kalau belajar akidah jawabannya akan pasti. Kamu perlu ketahui, iradah dibagi menjadi 2. Iradah kauniyah dan iradah syariah. Ya, iradah kauniyah yaitu Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan apapun. Allah itu mampu. Mampu Allah.
Menciptakan ada nabi setelah Rasulullah SAW, ribuan nabi Allah mampu. Ini kauniyah Allah. Tetapi secara iradatu syar'iyyah, Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, tidak ada nabi setelah siapa? Setelah Rasulullah. La yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya dari sisi apa? Syariat. Bisa difahami? Nah, ketika antum belajar akidah, antum akan paham. Jawabannya simple. Tapi kalau antum nggak belajar akidah, antum akan digiring sama mereka. Ya, al-jannah. Jannah itu adalah bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Surga. An-nar itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Neraka. Allah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Allah. Nah, itu kata mereka. Jadi mereka Allah, Allah, Allah. Nggak ada salah. Saya menyebutkan an-nar, kamu menyebutkan neraka. Saya menyebutkan surga, kamu menyebutkan jannah. Kamu menyebutkan Allah, saya menyebutkan Allah. Apa salahnya? Ya, sehingga subhanallah sangat banyak orang-orang terkena. Kenapa? Karena nggak mengerti akidah, nggak punya apa? Pegangan yang kuat. Bisa difahami? Sehingga sangat penting. Saya tadi sudah menyebutkan muqaddimah bagaimana ilmu akidah bisa menguatkan seseorang dari apa? Syubhat, orang-orang yang membawa syubhat. Tapi kalau antum ngajinya ya hanya pengajian umum, tidak mendetail, ya, antum akan tahu agama ini dari kulit-kulitnya saja. Ya, ada sebagian ustadz kita, memang mereka punya kelebihan dari sisi A. Ya, dan itu bukanlah sebuah kesalahan. Mereka punya kelebihan masalah, berbicara masalah keluarga. Bagus, ini soal yang positif, karena keluarga adalah bagian dari agama. Tapi kalau seandainya yang antum dengar ceramah itu terus, antum nggak ngerti tentang ilmu akidah, nggak ngerti tentang ilmu tauhid, paham di sini? Nah, ustadznya tidak salah, beliau belajar akidah, beliau sudah ngerti akidah, beliau sudah ngerti tauhid. Tapi beliau memang pembahasannya ini yang beliau bahas. Bisa difahami? Nah, kita ya di dalam belajar agama, kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Ya orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Dalam Islam itu ada akidah, ada manhaj, ada tauhid, ada akhlak. Ya, ada segalanya harus dipelajari semuanya untuk menguatkan dan mengokohkan kita. Bisa difahami ya? Dan sebagaimana mungkin sering kita diskusi, ya, kita dalam menuntut ilmu itu ada 3 tahap. Ada tahap yang pertama orang yang masih sangat super awam. Masih super awam. Nah, begini cara kita menyampaikan ilmu kepada mereka. Tahap yang kedua orang-orang yang hijrah. Tahap yang kedua apa? Orang-orang yang hijrah, baru hijrah, masya Allah, baru mengenal sunnah, sudah pakai celana di atas mata kaki, sudah mulai tumbuh jenggot, sudah memakai jubah misalnya, sudah hadir berjamaah. Ini sudah mulai apa? Hijrah. Dan antum jangan stuck sampai di sini. Jangan berhenti sampai di sini. Naik ke jenjang yang ketiga. Apa jenjang ketiga? Thalabul ilmi, menjadi seorang penuntut ilmu. Ya, kita menjadi seorang salafi, menjadi seorang sunni yang bisa berbahasa Arab. Ya, jangan sudah berapa tahun kenal pengajian? 15 tahun. Bahasa Arabnya, ya tahulah, na'am, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kan rugi kan? Hah? Rugi atau tidak? Rugi, puluhan tahun sudah mengenal sunnah. Nah, kita ingin menjadi seorang yang berkualitas. Kita mengerti bahasa Arab, mengerti ilmu, mengerti akidah. Kalaupun membantah, kita bantah dengan ilmu, dengan adab. Ya, banyak orang-orang sok-sok menjadi ulama di Facebook dan lain sebagainya, masya Allah, menamakan dirinya dengan sunnah tapi ngomongannya kasar dan kotor. Jadi tidak mewakili apa? Sunnah itu sendiri. Bisa difahami? Walaupun kita membantah orang yang paling apa? Syiah misalnya, ya, Syiah membantah Syiah itu butuh ilmu. Nggak bisa antum cuma mengatakan, weh pelacur. Ini bukan cara Ahlussunnah, cara membantah. Justru ini akan membuat orang simpatik dengan Syiah. Kita dengan akidah kita bahas. Ini ucapannya tidak benar. Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian, ucapan ulama demikian. Dan ini menjadi akidah Islam, akidah iman, akidah dalam akidah Ahlussunnah. Kan enak dengarnya. Faham di sini? Dan orang juga akan mengambil manfaat dari bantahan yang sedang kita bantah. Bisa difahami ya? Nah, ini yang harus antum semangatin. Antum ikut pengajian di masjid-masjid, ini sebuah kebaikan. Cuman antum jangan berhenti di situ. Ya, ketika kita para ustaz mengisi pengajian di masjid umum, ya, mungkin mereka tidak akan bisa menjelaskan apa yang semua yang ditulis oleh para ulama. Jadi sedikit kita jelaskan, stop, nggak boleh ngisi lagi pengajian. Bisa difahami ya? Kita sekarang berada di negeri yang negeri kita kebanyakannya orang apa? Asy'ariyah al-Maturidiyah. Apa saja yang menyelisih akidah Asy'ariyah al-Maturidiyah itu apa? Sesat dan menyesatkan. Bisa difahami? Sehingga kita butuh taktik, ya, dan butuh cara dan metode.
Dan tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, kita tidak seperti di Arab Saudi. Para ulama di Arab Saudi kitab-kitab seperti ini dibahas di mana? Di masjid umum. Karena memang di sana akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah. Bisa difahami ya? Baik. Dan sehingga saya harapkan antum semuanya sabar. Sabar belajar, menuntut ilmu, dan mungkin di awal-awal memang kita banyak muqaddimah. Nanti setelah kita masuk per bab, insya Allah akan lebih sederhana pembahasan kita. Pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi antum semuanya. Baik, ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan? Hah? Kenapa? Baik, iradatul qauniyah dan iradatul syar'iyah. Ya, iradatul syar'iyah dan iradatul qauniyah. Insyaallah ini akan kita bahas di kitab kita atau di kitab selanjutnya. Allah itu punya dua keinginan, keinginan qauniyah dan keinginan apa? Asy-syar'iyah. Baik. Ada yang lain? Nah. Baik, yang kedua adalah ubudiyatul khassah. Al-ubudiyatul khassah yaitu ubudiyahnya orang-orang mukminin. Ya as-salihin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, la khaufun 'alaikumul yawm wa la antum tahzanun." Wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut pada kalian hari ini dan juga kalian tidak bersedih. Ini adalah apa? Al-ubudiyatul khassah dari hamba-hamba Allah yang mukminin, salihin, al-muttaqin. Bisa difahami? Yang pertama tadi ubudiyatul al-ammah. Ya, semua adalah hambanya Allah. Orang kafir, Fir'aun adalah hambanya Allah. Dalam arti apa? Dia akan tunduk dan patuh dengan ketetapan yang Allah tetapkan kepada mereka. Bisa difahami? Baik. Nah, kalau tidak ada, kita tutup pengajian kita di malam hari ini. Dan saya minta kepada antum semuanya harus punya kitab ya. Harus punya kitab dengan metode yang saya sebutkan tadi. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan jangan sampai nanti, waduh ini saya belum merojah, nggak hadir pengajian lah malam ini. Nah, ini salah. Ya, kata para ulama, la yanalul ilm al-mustahi wal mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Ya, nah supaya kita bisa jawab, ya kita merojah, mengulang. Ya, jangan sampai kita tidak mengulang kemudian menjauh dari majelis ilmu. Bisa difahami di sini? Baik, saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.